Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya ilmu, yakni ilmu agama, merupakan ibadah. Di ilmu agama adalah ibadah. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu agama adalah salat yang tersembunyi, salat yang tersembunyi, dan ibadah hati. Jadi ilmu, kita ketahui bahwasanya daripada agungnya digambarkan oleh para ulama sebagai ibadah hati dan salat yang tersembunyi. Dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, tentunya memiliki syarat agar diterima ibadah tersebut, yaitu keikhlasan niat. Maka di dalam ilmu ini kita membutuhkan keikhlasan niat, karena jikalah hilang keikhlasan niat ini dalam ilmu, dalam kita menuntut ilmu syar'i ini, maka sebuah keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia ini akan berubah menjadi sebuah kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelak di yaumul qiyamah, di hari kiamat, al-awwalu man yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun, di antaranya adalah ta'allama al-ilm wa 'allamahu. Di antara orang yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Quran. Kemudian didatangkan kepada dia, diberikan kepada dia bukti-bukti nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian Allah berkata, apa yang telah engkau perbuat terhadap nikmat-nikmatku ini yang telah kuberikan kepadamu? Maka laki-laki tersebut menjawab, ta'allamtu al-ilma wa 'allamah. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca untukmu ya Allah Al-Qur'an. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyanggah, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada kita. Allah katakan kepada orang tersebut, kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal alim. Tetapi engkau berdusta wahai laki-laki. Engkau belajar, akan tetapi engkau belajar karena ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang yang pintar, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau disebut-sebut oleh orang seorang qari. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Engkau telah disebut oleh mereka sebagai orang yang alim, sebagai orang yang qari. Namun apa? Kemudian diseret orang tersebut hatta ulqiya finnar, sampai dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dia? Apakah dia melakukan maksiat, berzina, ataukah dia melakukan kesyirikan? Tidak. Dia melakukan sebuah amalan yang di kasat mata kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu, belajar ilmu dan mengajarkannya, kemudian membaca Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia, menyeret dia sehingga dilemparkan ke dalam api neraka, dan dialah orang yang pertama kali diadili di hari kiamat? Tidak lain karena niatnya yang salah, sehingga berubahlah dari amalan yang begitu mulia menjadi kedurhakaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Allah memberikan ancaman bagi siapa saja yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu diniatkan untuk
ibtigha wajhillah, untuk mengharap wajah Allah, namun dia tidak mempelajarinya illa li gharad min al-aghrad dunya, kecuali untuk tujuan mendapatkan harta benda dunia. Maka kata Rasulullah SAW, la yashummu raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada hal itu. Maka di sini kita akan jelaskan beberapa hal bagaimana caranya kita untuk menjaga keikhlasan niat di dalam menuntut ilmu. Dan hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Beliau memberikan beberapa tips atau cara untuk kita tetap bisa meluruskan ilmu atau meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, an tanwi bidzalika imtithal amrillah. Niatkan di dalam menuntut ilmu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana agama ini memerintahkan kita untuk belajar agama, belajar ilmu din, belajar ilmu syar'i. Maka niatkanlah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an tanwiya bidzalika hifdha syari'atillah. Maka hendaklah kita meniatkan dalam menuntut ilmu ini untuk menjaga syariat Allah, untuk menjaga syariat Allah. Kita belajar hadis, kita belajar fiqh, kita belajar aqidah, kita belajar ilmu din ini untuk menjaga agama Allah. Yang mana tentunya untuk menjaga syariat Allah ya dengan belajar, dengan menghafal ilmu-ilmu tersebut di dalam hati-hati kita. Atau kita menulis sebuah karya ilmiah yang menyeru umat ini kepada agama Islam, sehingga terjagalah syariat itu oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, an tanwiya bidzalika himayat asy-syari'ah wad difa' anha. Niatkan untuk membela syariat. Yang tadi kita menghafal syariat Allah, menjaga syariat Allah. Kemudian yang ketiga, niatkan menuntut ilmu itu untuk membela atau menjaga syariat Allah tersebut. Karena siapa lagi yang menjaga agama ini kecuali para ulama, yang dengannya dijagalah ilmu-ilmu din yang hak dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang memiliki pemahaman yang batil. Yang keempat, an tanwiya bidzalika ittiba' syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niatkanlah dalam menuntut ilmu itu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal ini kita bisa meluruskan niat kita, yaitu mengikhlaskan niat kita kepada Allah, karena 4 hal yang kita sebutkan tadi merupakan cakupan daripada keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan kepada para muridnya, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Sungguh ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya apapun, sesuatu apapun. Kecuali apa? Yaitu jika niatnya ikhlas. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu agama jika niatnya sahih. Liman sahhat niyatuh, kata beliau. Bagi siapa saja yang niatnya benar. Maka para muridnya berkata, ya Aba Abdullah, kaifa takunu niyyatu sahihah? Bagaimana caranya supaya niat itu bisa benar? Maka kata beliau, an tanwiya raf'al jahl an nafsik. Niatkanlah untuk
mengangkat kebodohan dari diri-diri kalian, wa an ghairik, dan dari orang lain. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di antara salah satu kita untuk menjaga keikhlasan niat kita ini adalah niatkan yang pertama adalah untuk mengaplikasikan perintah Allah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, untuk kita menjaga syariat Allah. Yang ketiga, kita membela, mempertahankan syariat ini. Yang keempat, niatkan untuk mengikuti atau ittiba sunnah Rasulullah SAW, yang dengannya terwujudlah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, mengangkat kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang lain. Wallahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, sehingga diselamatkan dari hal-hal yang merusak keikhlasan ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang melangkah di jalan yang Allah janjikan, kepada jalan-jalan menuju surga dengan ilmu. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.